Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi etika dengan topik etika pada organisasi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan dengan etika dalam organisasi. Jadi yang dimaksud etika dalam organisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Jadi yang dimaksud etika organisasi di sini itu mengatur sikap perilaku orang, anggota organisasi tersebut, untuk melakukan semua ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh organisasi tersebut. Kita ambil contoh, misalkan, yaitu organisasi itu adalah, contohnya adalah kampus. Kampus di sini menganut dua paham, yaitu kebebasan yang terikat. Ada bebas, ada terikat. Kan? Nah, salah satu contohnya misalkan ketentuan dalam berpakaian. Nah, ketentuan dalam berpakaian. Ketentuan dalam berpakaian di kampus manapun itu adalah sopan, rapi. Sopan dan rapi. Di mana yang namanya sopan dan rapi, rapi itu berarti tertata, kemudian sopan berarti sesuai dengan kaidah-kaidah yang berkembang di masyarakat pada umumnya, kan gitu. Nah, sekarang misalkan ada mahasiswi masuk ke kampus, ya, lalu memakai baju seksi. Nah, ini termasuk kalau di dalam etika organisasi, kalau organisasi itu adalah organisasi kampus, termasuk melanggar etika. Maka kalau di kampus bagaimana? Kalau di kampus ya pakai baju yang normal. Laki-laki ya misalkan kalau celananya normal gimana ya? Jangan pakai ada celana yang berlubang di lutut. Celana yang normal kan utuh. Tidak ada yang berlubang satupun. Nah, ini harus dicermati dengan baik. Ini ya. Jadi jangan sampai melanggar etika. Ini termasuk pelanggaran etika. Ya, walaupun misalkan wajahnya tampan, walaupun wajahnya cantik, tapi kalau ini tidak ada di ketentuan yang ada, ya berarti termasuk melanggar etika dan termasuk orang yang tidak beretika. Termasuk juga memakai anting tapi yang laki-laki. Kalau memakai anting itu perempuan itu masih beretika karena norma-norma yang berlaku secara umum itu wanita pakai anting. Tapi kalau laki-laki pakai anting, ini tidak beretika. Nah, ini termasuk di dalam seperti itu. Lalu, yang sering dijumpai di kampus, cara berduduk. Nah, duduk kalau di kampus bagaimana? Duduk di kampus itu kakinya ya ke bawah. Jangan kakinya di atas kan itu. Kakinya dengan apa? Dinaikkan ke atas kursi itu namanya tidak beretika. Makanya ini harus diperhatikan dengan baik. Nah, di sini orang yang menjadi anggota organisasi tersebut itu harus melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ketentuan yang berlaku itu apa? Wajib dilakukan.
Kemudian di dalam organisasi, ini anggota organisasi harus menjaga informasi perusahaan dengan baik. Jadi jangan sampai ngember, ya toh, jangan sampai ngember untuk apa? Untuk informasi-informasi tentang organisasi tersebut. Kemudian membangun etos kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan atau kinerja organisasi tersebut. Membangun etos kerja. Etos kerja itu bagaimana? Etos kerja itu contohnya kalau seorang mahasiswa adalah meraih IP sebaik-baiknya. Itu adalah etos kerja. Maka kalau mahasiswa itu bagian dari organisasi kampus, maka dia harus mampu meningkatkan kinerja organisasi kampus tersebut. Kemudian bersikap hormat, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, bersikap hormat. Jadi bersikap hormat itu kita harus bisa memahami kita posisi di mana, kita posisinya seperti apa, kita posisinya nanti berhadapan dengan siapa, ini adalah bersikap hormat itu seperti itu. Misalkan kalian berbicara dengan sesama teman, berbicara dengan sesama teman, bolehlah akrab dan sebagainya. Nah, sekarang ini baru yang setara, misalnya sama-sama angkatan 2020 berbicara, oke lah, saling sebut nama dan sebagainya, itu hal yang wajar. Nah, sekarang bagaimana berbicara dengan kakak tingkat kan itu? Walaupun tanda kutip kadang-kadang itu kakak tingkat kita itu mungkin usianya malah lebih muda daripada kita kan itu. Kenapa? Karena mungkin kita adalah pas posisinya tahun-tahun yang atau bulan-bulan yang kalau masuk SMA itu adalah bulan-bulan yang sangat-sangat istilahnya itu sangat-sangat ya sulit. Sulit untuk dikatakan itu muda ataupun tua karena biasanya belum sesuai. Yaitu di bulan Januari sampai bulan Juni. Ini kan bulan-bulan tangguh. Kalau nunggu tahun depan sudah ketuaan, kalau masuk sekarang kemudaan. Itu kan biasanya seperti itu. Nah, akhirnya kita itu lebih tua daripada kakak tingkat kita. Ketika kita first time, pertama kali ketemu ya kita harus menghormati dengan menyebutkan apa? Mas, Mbak. Kan itu. Atau kita di kampus tidak tahu itu angkatan berapa. Karena misalkan contoh ini yang angkatan 2020 ini terbagi menjadi 3 kelas A, B, C kan. Nah, tidak tahu yang masuk kelas A itu siapa saja, yang masuk kelas B siapa saja, yang masuk kelas C siapa saja kan nggak tahu. Nah, mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Nah, ketika kita pertama kali bertemu, kita menyebutnya dengan Mas, Mbak kan itu. Walaupun nanti setelah tahu, oh dia itu ternyata sama-sama angkatan 2020, ya silahkan langsung nyebut nama enggak apa-apa. Tetapi kalau sama dosen, nah harus dengan tutur kata yang baik. Bagaimana caranya misalkan masuk ke ruangan, ketuk pintu dulu, itu adalah salah satu penerapan etika di dalam organisasi. Jujur. Nah, sekarang ini yang namanya jujur ini agak sulit. Kadang-kadang orang berpikir jujur itu ajur. Jujur itu hancur kan itu. Nah, ketika berbicara itu jujur itu hancur, ya ini yang menjadi problematika. Makanya ketika berbicara masalah kejujuran, nah ini harus perlu diperhatikan dengan baik. Nah, jujur ini juga harus pada tempatnya. Ya, jujur itu harus pada tempatnya. Jadi jujur itu mengatakan sesuatu hal apa adanya sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Tetapi jujur ini juga harus pada tempatnya. Misalkan contoh,
ada teman kita sedang dikejar-kejar oleh orang jahat. Dan kita tahu yang ngejar itu adalah orang jahat. Lalu teman kita itu bersembunyi di tempat kita. Nah, etika yang berkembang gimana ya? Kita jangan jujur. Oh, ada di dalam. Ini namanya salah. Kalau seperti ini, kita wajib berbohong. Jadi berbohong itu yang diizinkan itu tidak banyak ya. Jadi lebih banyak jujur daripada bohong. Bohong yang diizinkan ini salah satunya adalah ini tadi. Ketika ada orang yang dikejar-kejar oleh musuh dan itu jelas dan bersembunyi dan kita tahu tempat persembunyiannya, maka kita wajib berbohong. Wajib berbohong. Kayak gitu. Karena kita sudah tahu itu adalah musuh. Lalu berbohong yang lain adalah yang diizinkan suami untuk masakan istri. Nah, bukan suami sering bohongi istri, bukan. Tapi suami untuk masakan istri. Ini wajib berbohong. Jadi misalkan masakan istri itu keasinan. Wah, jangan kita lalu bilang, wah ini masakan apa asin sekali, wah, tidak boleh. Tidak boleh. Maka kita harus gimana? Ketika masakan istri itu keasinan, ya kita tidak perlu mengatakan seperti itu. Kita cukup apa? Mungkin perlu ditambah gula sedikit. Atau, oh ini sudah enak, lebih enak lagi. Ini adalah cara berbohong yang dibolehkan. Jadi pada hakikatnya, itu berbohong itu tidak boleh. Maka harus jujur. Kemudian bertanggung jawab. Sekarang ini yang berkembang, termasuk nanti sampai akhir zaman, ini yang berkembang adalah bisa menjawab, tidak mau bertanggung. Menanggung nggak mau, menjawab oke. Nah, orang yang beretika itu harus bisa bertanggung jawab. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia gunakan, apa yang dia harus pertanggungjawabkan, itu dia harus bertanggung jawab. Jadi misalkan dikasih amanah, simpel aja. Mahasiswa jadi ketua panitia. Maka harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan. Nah, proses pertanggungjawaban ini juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan yang poin pertama ini adalah tugas dan wewenang. Jadi, tidak ada istilahnya saya menanggung dosa dia, itu tidak ada. Dosa masing-masing itu ditanggung masing-masing. Maka masing-masing itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi masing-masing itu akan dimintai pertanggungjawaban. Walaupun di dalam agama itu dikatakan ketika seorang anak itu masih belum balik, itu menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Tetapi pada intinya itu sebenarnya tanggung jawab orang tua di situ sebatas bagaimana menuntun anak itu dia bisa mengarah kepada pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Pertanggungjawaban yang sesungguhnya itu bagaimana? Pertanggungjawaban sesungguhnya itu adalah dia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah pertanggungjawaban yang sesungguhnya dan orang tuanya cuma mengarahkan ke sana. Kalau boleh saya ibaratkan, sering saya kalau mengibaratkan hal ini adalah seperti tabungan. Jadi anak itu berbuat ketika dia itu masih belum balik, itu sebenarnya tabungan. Kalau perilakunya adalah perilaku yang dibenarkan oleh agama, maka itu merupakan tabungan baik dia di masa yang akan datang.
Kalau si anak itu selama belum balik itu berperilaku buruk, itu merupakan tabungan dia, keburukan dia yang dia tabung untuk masa yang akan datang. Jadi kadang-kadang kan anak itu kalau berpikir, ah, saya kan masih anak-anak, masih tanggungan orang tua, itu salah. Apalagi sekarang Kak, seperti mahasiswa. Mahasiswa ini sudah di luar tanggung jawab orang tua. Dari sisi agama. Kalau dari sisi hukum negara, itu masih ada tanggung jawab sampai kapan? Sampai pernikahan. Tapi kalau dari sisi agama, ini sebenarnya kalian ini sudah bertanggung jawab sendiri-sendiri. Perilaku kalian yang baik akan dapat pahala, perilaku yang buruk akan memperoleh dosa. Itu yang jelas. Makanya di sini etika dalam organisasi ini menuntun untuk kita dilatih bertanggung jawab. Makanya saya sering mengamati mahasiswa yang aktif di dalam organisasi ini kebanyakan lebih cepat sukses dibandingkan mahasiswa yang tidak berorganisasi. Jadi cuma kalau yang mahasiswa yang cuma kos kampus, IP bagus, biasanya nembus hampir 4. Bahkan ada yang nembus 4. Tapi begitu nanti di dunia kerja, mahasiswa yang seperti itu biasanya itu tidak mudah mencari kerjaan. Ini yang terjadi. Nah, ciri organisasi yang ideal. Organisasi yang ideal sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku yang harus dianut oleh setiap anggota organisasi. Ini seperti apa? Jadi organisasi yang ideal itu seperti apa? Yang memungkinkan anggotanya tidak melakukan penyimpangan atas etika. Yang pertama adalah organisasi itu harus ada pembagian kerja. Jadi kalau besok kalian menjadi anggota organisasi, itu harus ada pembagian kerja yang jelas. Tugasnya apa? Ya, tugasnya apa? Misalkan, ikut organisasi keagamaan. Nah, misalkan mau mengadakan pengajian. Nah, di sini harus ada pembagian kerja yang jelas. Siapa yang beli konsumsi? Ya, dari yang beli konsumsi aja nanti dibagi. Nanti beli snacknya, siapa yang beli minumannya, ini adalah dibagi sehingga apa? Semua bisa berjalan dengan baik. Ada pembagian kerjanya. Dengan dibagi kerja tersebut, harapannya apa? Harapannya adalah bisa bertanggung jawab. Kemudian ada prosedur seleksi yang formal. Jadi ikut suatu organisasi, ini harus ada prosedur seleksi yang formal. Prosedur itu bagaimana? Prosedur itu runtutan, tahapan. Tahapan dari proses seleksi yang jelas. Nah, kenapa harus ada proses seleksi seperti ini? Dalam organisasi menganut falsafah the right man in the right place. Orang yang tepat pada tempat yang tepat. Nah ini. Jadi harus ada proses seleksi. Orang yang memang bidangnya di bidang itu, ya dia ditempatkan di situ. Jangan ditempatkan ke yang lain. Orang ahli marketing tempatkan di keuangan. Tidak pas. Orang ahli keuangan ditempatkan di operasional. Ini juga tidak pas. Nah, kemudian setelah ada prosedur seleksi, harus ada aturan dan prosedur kerja yang rinci. Harus ada, kalau istilahnya adalah job deskripsi. Nah, prosedur kerja yang rinci. Jadi kegiatan dia itu apa? Itu harus dirinci. Ketua, apa tugasnya? Sekretaris, apa tugasnya? Bendahara, apa tugasnya? Ini harus dirinci. Jadi prosedur ini harus jelas. Kemudian
hubungan yang tidak didasarkan dengan hubungan pribadi. Kalau berbicara organisasi sudah tidak ada istilahnya pribadi. Yang ada adalah pribadi itu anggota dari organisasi. Jadi seperti saya, ketika saya itu keluar dari kampus pada saat jam-jam kampus, di situ saya ada tugas dari kampus, maka ini saya membawa nama kampus, bukan nama Suprono. Tapi ketika di luar itu, di luar dari tugas-tugas kampus, kampus tidak menugaskan saya jadi YouTuber kan itu. Maka ketika saya jadi YouTuber, ya, kalian misalkan channel dari YouTube saya, kalian subscribe dari YouTube saya, maka itu adalah pertanggungan jawab saya terhadap diri saya sendiri kan. Tidak ada hubungannya dengan kampus. Karena YouTube itu adalah melekat di pribadi, tidak di organisasi. Ada YouTube yang melekat di organisasi ada. Karena gitu. Jadi YouTube ada yang pribadi, ada yang organisasi. Nah, dari 4 hal ini nanti disusun hierarki wewenang yang jelas sesuai dengan struktur organisasi tersebut. Jadi ini dibuat suatu hierarki atau dibuat nama lainnya adalah struktur organisasi yang diberi wewenang yang jelas. Jadi ketika berbicara organisasi, maka ketika organisasi tersebut ingin anggotanya itu beretika, maka dia harus membuat wewenang yang jelas atas organisasi tersebut. Demikianlah pembahasan materi etika dengan topik etika pada organisasi. Kita bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.